Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Sudah terlihat terang? Ya, jadi malam ini kita akan membahas tentang kehidupan ya. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah bukan kehidupan orang lain ya. Jangan sekali-kali menganggap kehidupan kita ini adalah kehidupan orang lain ya, karena kehidupan kita ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita ya, dan tidak ada yang bisa merampas kehidupan kita. Jadi begitu pula kita tidak bisa merampas kehidupan apa yang dijalani orang lain ya. Jadi saling menjalani kehidupan masing-masing. Ketika seseorang tidak mampu merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya itu, maka dia menandakan bahwa dirinya itu tidak memiliki kehidupan ya. Jadi kalau kita tidak merasakan kenikmatan di dalam hati kita, tidak ada kebahagiaan, selalu berkeluh kesah, maka berarti kita tidak merasakan yang namanya kehidupan. Jadi kita tidak menjalani kehidupannya, tetapi alam dunialah yang sedang mengatur hidup kita ya. Mungkin keadaan di sekitar kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya, dan harapan kita juga tidak sesuai kadang dengan keinginan kita ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Akan tetapi bukan berarti hal ini mengharuskan diri kita kehilangan kontrol terhadap diri dan pikiran ya. Pikiran dan perasaan kita harus dibawa kontrol ya. Mereka hanya ingin mengetahui ya apa yang menjadi kehidupan kita, tapi dia tidak bisa untuk mengatur kehidupan kita. Jadi hakikat diri kita ini adalah sangat terbatas. Jadi melihat diri sebagai bagian terpisah dari hukum dan aturan alam, inilah yang membuat kita selalu dipenuhi oleh rasa takut dan rasa khawatir. Jadi diri kita ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan alam ya. Tidak bisa terpisah dengan aturan alam. Nah, Allah menetapkan jika alam semesta ini bersifat terbatas dan akan selalu mengalami perubahan, dan hal inilah yang mengharuskan adanya rasa sakit dan ketidakpuasan dalam kehidupan manusia. Tapi bukan berarti ini menggambarkan ketidaksempurnaannya ya. Bahkan disitulah letak keindahan dan kesempurnaan alam ya. Sebab jika kita menyangkal dan mempertanyakan ketentuan itu, berarti sama halnya kita meragukan kesempurnaan dan keindahan Allah. Nah, inilah sunnah dan ketetapan Allah.
dan mustahil diri kita mampu untuk merubah hukum dan sunnatullah ini. Di dalam surat Al-Fat ayat 23 ya, hal ini sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku ya, bagi dulu ya, yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Ya, bahkan doa dan rintihan kita pun tidak mampu untuk merubah hal tersebut. Ketika Allah telah menentukan sesuatu, maka niscaya segala daya dan upaya kita, siapapun kita, tidak mampu merubah hal tersebut. Setiap saat semuanya selalu dalam kondisi berubah karena semuanya sedang bergerak menuju dan kembali kepada Tuhannya ya. Paham sampai sini? Dan perjalanan kembali mengharuskan satu perubahan yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia, tidak lain senantiasa mempersiapkan diri kita dengan segala apa yang ada. Riak-riak kehidupan akan selalu datang dalam kehidupan kita, baik buruk, tenang, kacau, damai, ribut, sehat, sakit, akan selalu silih berganti mendatangi kehidupan kita. Menolak dan lari dari kenyataan hanya akan melahirkan rasa sakit. Kalau kita ingin merasakan kedamaian dalam hidup, tidak lain kita harus menerima dan ikut berlayar dan berselancar dengan aturan dan sunnatullah ini. Ketika engkau kaya, maka ingatlah ketidakpunyaan sewaktu-waktu akan datang bertamu kepadamu. Ketika engkau berada di puncak kehidupan yang dipenuhi oleh kenikmatan dan jabatan, maka engkau harus menyadarkan dirimu bahkan bahwa bukan hakikat yang sebenarnya, dan sewaktu-waktu kamu akan mendapatkan badai dan air mata akan datang menghampirimu. Lautan tanpa ombak bukanlah lautan, bahkan disitulah keindahan lautan itu terwujud ya. Jadi kalau lautan kan, pernah lihat lautan itu kalau nggak berombak, jadi kelihatannya kita itu kurang bagus ya. Dan itulah seninya. Enaknya makanan ketika engkau dalam keadaan lapar ya, dan air terasa nikmat ketika engkau dalam dahaga ya. Ketika kita dalam puncak kehausan dan Allah memberikan kita air ya, maka disitulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Hanya manusia itu tidak mau hidup menerima kenyataan ya, selalu dia memaksa dan mengharuskan dirinya untuk hidup di dalam hayal yang membayangkan kestabilan dan segala apa yang dijalaninya ya. Jadi manusia itu inginnya enak-enak saja, inginnya sehat-sehat saja, nggak usah sakit, inginnya bisa beli ini, bisa beli itu, nggak mau merasakan ketika nggak punya uang. Nah, di sini kita harus
menundukkan diri kepada apa yang menjadi aturan dan ketentuan Allah. Ayo kita bangun dari tidur kita yang panjang, yang melalaikan, sehingga rasa kecewa dan sakit tidak merusak diri kita untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Cukuplah berlari dan menghindari kehidupan yang sedang kita jalani. Terima dan jalani dengan penuh senyuman. Ya, kebahagiaan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Jadi kita diciptakan untuk mengikuti gerakan tarian sendiri ya. Jadi jangan mengikuti dan larut kepada tarian orang lain. Jadi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, terutama diri saya yang begitu banyak dosa dan hilaf ya. Mudah-mudahan ini adalah nasihat buat diri saya sendiri dan siapapun yang mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.